minum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-aziz al-jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, taqsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-halimul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Mustafal akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Malam ini kembali Allah pertemukan kita pada majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ittiba' kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, malam ini kembali kita melanjutkan syarah al-usul ats-tsalasah, yang mana pembahasan kita malam ini tentang maratibuddin. Maratibuddin itu tingkatan agama kita. Al-martabatul ula, tingkatan pertama dari agama kita, al-islamu. Jadi di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan wa huwa thalathu maratib. Di dalam agama kita ada 3 tingkatan. Al-awwalu huwal islamu. Al-Islam. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan ini, sedikit kita mengulang kembali tentang pengertian Islam. Siapa di antara jemaah yang ingat ma huwal islamu? Ayo, siapa? Al-istislamu lillah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, unsur yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Lalu yang ketiga, membebaskan diri dari kesyirikan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, ini Islam. Di Islam itu memiliki 3 unsur ini. Yang pertama, kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifatnya. Nah, buktikan bahwa kita beribadah, berserah diri itu dengan ibadah, dengan tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya. Nah, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, menjalankan perintahnya, maka yang ketiga mesti membebaskan diri dari kesyirikan dan seluruh pelaku-pelaku kesyirikan. Baik.
Yang pertama, al-islamu di tingkatan dalam agama kita ada 3. Al-islamu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, makna al-maratib ad-darajat. Al-maratib jamak daripada martab. Al-maratib wa darajat, yaitu di mana tingkatan. Lianna qulna inna ad-dina thalasu darajat ba'duha a'la min ba'd. Di agama itu ada 3 tingkatan. Masing-masing ya lebih tinggi dari yang lainnya. Awwalu martaba, tingkatan yang pertama adalah al-islamu. Tingkatan yang pertama adalah al-islam. Thumma ba'daha al-iman. Setelah Islam, yang kedua apa? Iman. Thumma ba'daha al-ihsan. Wal islamu wal iman wal ihsan. Itulah tingkatannya. Wa kullu martabatin laha arkan. Kita jelaskan insya. Baik, al-islamu, berkata Syekh Shalih Fauzan, al-islamu awsa'u minal iman. Jadi Islam itu lebih luas daripada keimanan. Kalau ibaratkan sebuah rumah, ya rumah besar itu Islam. Inilah rumah besarnya itu Islam. Wal imanu adyaqu minal Islam. Iman lebih sempit dan lebih kecil skopnya daripada Islam itu sendiri. Wal ihsanu adyaqu minal iman. Dan ihsan lebih kecil, lebih sempit skopnya daripada al-iman. Dia semakin ke atas semakin kecil di dalam pemaknaannya. Oleh karenanya berkata Syekh Shalih Fauzan, fadairatul islami wasi'ah. Islam itu luas, mencakup seluruhnya. Al-munafiquna yadkhuluna fiha. Orang-orang munafik, misalnya mereka ini orang-orang munafik masuk kepada Islam. Idzan qadu ilal islami wa adharuhu waltazamu bihi zahira. Kalau mereka menjalankan syariat Islam, ya kan, berada di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia menunjukkan secara zahir, idza sallu ma'al muslimin. Kalau mereka salat, ikut bersama kaum muslimin. Seperti mana dahulu orang-orang munafikin di Madinah, ya dia salat di belakang Nabi, menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi naik mimbar, maka dia orang munafik yang mengingatkan kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada Allah. Jangan heran kalau lisannya berkata, ya kemudian hatinya mengingkari. Itu orang munafik. Itu terjadi di zaman siapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sallu ma'al muslimin wa zakku wa amalul a'mal adh-dhahira. Dan mereka bayar zakat juga. Dan bahkan mengerjakan amal-amal yang zahir. Salat, zakat, puasa. Ikut puasa bersama kaum muslimin ketika datang bulan suci Ramadan. Yusamuna muslimin. Mereka itu juga disebut dengan muslim. Ya, walaupun di dalam hatinya ada kemunafikan. Nah, wa tutabbaq alaihim ahkamul muslimin fid dunya. Nah, bagi orang munafik berlaku baginya hukum kaum muslimin secara umum. Ketika datang salat, dia salat. Ketika datang puasa, wajib puasa. Ketika dia harus bayar zakat, bayar zakat. Ketika dia mampu, kemudian dia sanggup, dia punya istita'ah, maka dia berhaji. Apapun hukum-hukum di dalam Islam, maka berlaku bagi mereka. Falahum ma lil muslimina wa alaihim ma 'alal muslimin. Masing-masing punya kewajiban. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, dia sebagai seorang muslim, ya, kemudian kepada muslim lain. Lakinnahum fil akhirati fid darkil asfali minan nar. Namun yang membedakan itu nanti kapan? Di hari kiamat. Nah, sekarang kita bicara tentang Islam secara umum. Di dalam Islam ini banyak apa? Banyak juga aliran-aliran yang menyimpang. Banyak juga orang-orang yang memang berada
ya berada di sebuah syariat yang subhanallah jauh dari apa yang dibawa sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tetap disebut dengan muslim. Orang munafikin di hari kiamat kelak fid darkil asfali minan nar, berada pada tingkatan ya yang paling rendah. Li'annahum laisa 'indahum imanun wa innama 'indahum islam zahiri faqat. Kenapa demikian ikhwah fillah? Karena sesungguhnya mereka ini tidak punya iman. Yang ada apa? Pengakuan sebagai muslim. Dia hanya sekedar ucapan lisan. Ya, di dalam hatinya tidak ada iman. Di dalam hatinya tidak ada iman. Maka di sini disebut muslim. Maka dairatul Islam wasi'ah. Lingkaran Islam itu besar dan luas. Semua mencakup dia. Tapi akan membedakan nanti pada tingkatan berikutnya. Sampai di sini jelas ya? Islam adalah tingkatan pertama, kemudian naik kepada tingkat kedua itu al-iman. Ya. Al-iman lebih sempit cakupannya daripada al-Islam. Qauluhu al-iman, berkata Syekh Shalih Fauzan, perkataannya al-iman hadhihi al-martabatu tsaniyatu. Inilah tingkatan yang kedua. Wal mu'minuna yatafawatun. Orang beriman itu bertingkat-tingkat juga. Tidak satu dia. Nah, kita muslim, kita mukmin. Nah, al-mu'minun yatafawatun. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Minhumul muqarrabun, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa minhumul abrar, ada orang-orang yang termasuk golongan al-abrar, orang-orang baik. Wal muqarrabun hum ashab a'la darajat wal abrar dunahum. Al-muqarrabun ya orang yang paling tinggi tingkatan, dari setelahnya adalah al-abrar. Wa minhum adh-dhalimu li nafsihi. Ada di antara manusia ini orang beriman itu zalim kepada dirinya, tapi dia beriman. Wa huwa al-murtakibul kabira allati hiya duna syirik, yaitu mereka para pelaku ke dosa-dosa besar tetapi tidak melakukan kesyirikan. Nah ini. Jadi ada zalimul li nafsihi, orang yang zalim kepada dirinya. Pernah saya jelaskan di sini bahwa kezaliman itu ada tiga. Masih ingat? Yang pertama, kezaliman terhadap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang dilakukan kepada diri sendiri. Yang ketiga, kezaliman kepada sesama dia. Kezaliman kepada Allah mudah, bertaubat, tinggalkan, menyesal, insyaallah terima. Kezaliman kepada diri sendiri, komitmen, menyesal, tinggalkan, istiqamah, berusaha istiqamah atas jalannya. Tapi bila mana kezaliman terkait dengan manusia, maka taubatnya tidak cukup menyesal, tidak cukup minta ampun, dan tidak cukup berazam untuk tidak mengulangi. Namun bila mana ada hak orang lain yang termakan, maka mesti diminta dihalalkan. Atau jika ada kehormatan orang lain yang kita rusak dan kita rendahkan, maka kita harus minta maaf. Lebih repot kepada manusia. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim, mudah bagi Allah untuk memaafkan hamba-hambanya. Nah, oleh karenanya al-mu'minun itu juga bertingkat-tingkat. Orang beriman itu tidak satu tingkatan, tapi mereka juga bertingkat-tingkat. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam sebuah firman-Nya ayat surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih. Bayangkan, Pak. Al-Qur'an itu tidak semua orang bisa menghafalnya, mengamalkannya. Tetapi Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang memang pewarisnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk sebagai pewarisnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang mewariskan
Al-Qur'anul Karim. Allah katakan faminhum zalimun li nafsi, ada di antara manusia itu yang zalim kepada dirinya sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri ya berbuat dosa, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada dirinya. Dia tidak salat, yang rugi dia sendiri bukan Allah. Dia tidak puasa, yang rugi siapa? Dia sendiri. Allah tidak akan rugi. Andaikan seluruh makhluk di muka bumi ini tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan hina. Allah tidak akan berkurang kerajaannya. Allah tidak akan hilang kemuliaannya. Bahwa ketaatan itu akan kembali kepada dirinya. Kalaulah seandainya juga semua beriman di muka bumi ini, maka ini juga tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kemuliaan itu akan kembali kepada dirinya. Ketaatan itu akan berbalik faedah kepada dirinya. Kebaikan yang dilakukan akan kembali kepadanya kebaikan itu. Maka di antara bentuk manusia itu zalim li nafsih. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, ini termasuk orang-orang yang sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, ini orang yang lebih hebat. Orang yang sedang ini bagaimana? Muqtasid, yang sedang ya melakukan kebaikan juga lakukan ya muqtasid. Nah, yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan kecuali dia sudah hadir di situ. Tidak ada celah-celah kebaikan kecuali dia telah termasuk orang-orang yang ikut di dalamnya. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dzalika huwa al-fadlul kabir. Dari ayat ini kita dapat memahami ada 3 bentuk manusia. Yang pertama zalim li nafsih, yang kedua muqtasid, dan yang ketiga ada orang yang bersemangat berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah keimanan itu. Dia bertingkat sebagaimana iman itu bertambah kemudian berkurang. Bertambah iman dengan ketaatan kita kepada Allah, berkurangnya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ahibati fillah, qauluhu al-ihsan, perkataan yang ketiga al-ihsan, ini tingkat yang lebih khusus lagi, lebih sempit pembahasannya daripada al-iman. Hadhihi al-martabatu tsalisatu, ini martabat yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Wa hiya al-ihsanu wa hiya an yuhsinal 'abd fima bainahu wa bainallah. Seorang hamba berbuat ihsan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Fi ibadatillah azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah ihsan. Wa fi dzikrin Nabi SAW al-ihsan. Faqala al-ihsanu, maka lahirlah pengertian ihsan itu yang sama-sama sudah kita ketahui. Al-ihsan, ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Apa itu? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini kan tingkatan yang memang bisa dihadirkan perasaan itu kecuali orang-orang yang memang orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ihsan ini. Hadirkan dalam hati di saat kita salat Allah, ya ka'annaka tarahu, engkau seperti melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Dan dalam keadaan beramai begini, kita yakin Allah melihat kita. Dan dalam keadaan sendirian juga kita mesti yakin. Inilah ihsan. Kita menjaga diri dalam keadaan kita beramai-ramai, dan kita menjaga diri dalam keadaan kesepian atau dalam keadaan sendiri. Kenapa kita tidak melakukan maksiat di saat kita ramai atau sendiri? Karena kita yakin Allah melihat kita. Inilah ihsan. Allah melihat kita. Tidak ada tempat di muka bumi ini dan tidak ada yang tersembunyi baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala melihat. Itulah ihsan, ini tingkatan yang paling hebat. Ihsan. Nah,
ay yakunu indaka ilman yaqinan anna Allah yaraka aina ma kunta. Hendaklah engkau meyakini bahwa Allah melihatmu di mana kamu berada. Jangan di saat beramai dia Masya Allah takut kepada Allah. Jangan dalam keadaan kesendirian dia berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah yang sudah pernah kita sampaikan, seorang wanita dengan ibu penjual susu itu kan termasuk di mana merasakan dirinya bahwa ketika ibunya mengatakan bahwa Umar tidak melihat kita, tetapi apa kata sang anak? Umar memang tidak melihat, tapi Rabbnya Umar melihat kita. Coba bisa sampai pada titik ini kita masing-masing ya. Kita mungkin orang tidak melihat, tapi kita yakin Allah melihat. Orang tidak bisa tahu, tapi Allah maha tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ilmunya Allah bersama kita dimanapun. Ayat ini jangan disalahartikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmunya Allah, pengawasannya Allah Azza wa Jalla, ya yuhitu kullu syai', meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan ada rukun. Wal arkanu jam'u rukun wa huwa ma yaqumu alaihi syai'. Rukun itu sesuatu yang berdiri di atasnya sesuatu. Fa arkanu syai'i jawanibuhu allati yaqumu 'alaiha. Arkanu syai', al-arkanu sesuatu itu adalah sisi yang di mana bisa tegak atasnya, wala yaqumu biduniha, dan tidak akan mungkin berdiri kecuali dengannya. Makanya rukun itu disebut asas, pondasi. Ya, rumah masjid bisa tegak karena ada pondasinya. Kalau kuat pondasinya, kuat pula ya kekuatan bangunan itu. Namun bila mana pondasinya acak-acakan, asal-asalan, maka dikhawatirkan bangunan itu bisa roboh. Makanya kerjakan oleh ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Jangan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka di sini ahibati fillah ya, maka disinilah kita harus berhati-hati. Begitu juga dengan agama. Agama ini ada rukunnya. Islam ini ada rukunnya. Tegaknya agama ini karena tegaknya rukunnya itu. Ya, kuatnya agama seseorang bila mana pondasinya kuat. Nah, di sini wa takunu bidakhili syai' khilaf asy-syurut fa yatakunu kharij asy-syai'. Syarat itu di luar sesuatu, sedangkan rukun itu berada di dalamnya. Mislu syurutis shalah. Syarat salat apa? Adalah kharij as-shalah qablaha, wa amma arkanus shalah fa innaha bidakhiliha. Ini bedanya antara syarat dengan rukun itu begitu. Ya. Mislu takbiratul ihram wa qiraatil Fatihah. Takbir, baca Fatihah, fa iza ikhtala syai'un minha fa inna shalata la tasih. Maka rukun jika tidak ada maka batal ya. Contoh kalau haji, al-hajju Arafah. Ya kan? Haji itu adalah Arafah. Maka orang yang berhaji mesti, ya bukan mesti, memang dia melakukan, mesti wukuf, wajib wukuf di Arafah. Karena itu rukun. Tak boleh haji yang kalau dia tidak ke Arafah. Hajinya batal. Mesti mengulang. Saya sampaikan seluruh jemaah haji yang qadarallah mereka sakit selama di sana, di saat tanggal 9 Zulhijjah mereka dikeluarkan dari rumah sakit itu agar melakukan safari wukuf melewati Arafah walau hanya sebentar. Dan itu dinamakan mereka telah ya wukuf di sana walaupun hanya sejenak. Ya, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, fa arkanus salati fa innaha bidakhiliha mithl takbiratul ihram wa qiraatil Fatihah.
Al-Fatihah kalau tidak dibaca sah salatnya? Tidak bisa karena dia rukun. Idza ikhtalla syai'un minha fa inna as-salata la tasih. Tak sah salat kita. Kama law fuqida syai'un min arkanil bunyan fa innahu la yaqumu wa la ya'tamid. Begitu juga dengan pondasi rumah, pondasi masjid. Yang di sini kuat, di sana tidak. Bebannya sama-sama kuat menopang beban yang berat. Maka yang semennya tidak cukup, kemudian mungkin besinya tidak sesuai dengan syaratnya, bisa jadi nanti bangunan itu akan membawa musibah, akan runtuh, ya akan runtuh. Ya, maka kerjakan sesuatu pada ahlinya. Ya, oleh mereka yang memang paham dalam bidangnya, kerjakan. Ya, kerjakan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dia. Kita masuk kepada rukunnya. Arkanul Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maknaha wa daliluha. Mari kita lihat maknanya. Apa makna syahadatain itu? Fa arkanul Islami khamsa. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Inilah rukun Islam, rukun Islam. Taib. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, la yakumul Islam illa ala hadhil arkan. Islam tidak akan tegak pada diri seseorang kecuali melakukan 5 hal ini. Idza fuqidat fa innal Islam la yustaqim. Kalau salah satu dari 5 ini ya tidak dikerjakan, hilang, maka tidak akan lurus agamanya. Wa baqiyatut ta'at mukammilat li hadhil arkan. Adapun ketaatan-ketaatan lain selain salat, selain puasa, selain zakat, itu sebagai apa namanya? Penyempurna. Jadi yang pokok itu yang 5. Maka sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, andaikan saya ini menjalankan ya yang rukun-rukun ini saja masuk surga enggak? Kata Rasulullah SAW, andaikan itu saja kamu kerjakan dengan ikhlas lillah dan benar, kamu akan masuk. Ya kan? Ibadah-ibadah yang lain penyempurna. Mukammilat li hadzal arkan. Kullu ta'at wa af'alul khair kulluha mukammilat li hadzal arkan. Seluruh ketaatan ahibati dan seluruh amal saleh. Apa? Birrul walidain, apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Menuntut ilmu. Ya, kemudian memperhatikan anak yatim misalnya. Menolong orang miskin, fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, semua itu pelengkap. Ya, pelengkap yang jika kita kerjakan akan menyempurnakan keislaman kita. Walihada sa'ala Jibril alaihi salam Rasulullah bihadratis sahabati qala akhbirni 'anil Islam. Ini hadis Jibril. Kalau disebut dengan hadis Jibril tahu ya? Hadis yang panjang, datang seseorang Nabi kepada Nabi, orang asing. Dia lihat musafir tidak pula, Pak. Ya, artinya tidak kelihatan dia sebagai seorang musafir. Tapi orang tak dikenal. Ya, Jibril ini merubah wujudnya kepada makhluk, kepada manusia. Lalu kemudian dia datang ke Nabi SAW, mengadukan lututnya ke lutut Nabi SAW. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Kasih tahu saya tentang Islam. Dia bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus salah, engkau dirikan salat, wa tu'tiz zakat, engkau bayarkan zakat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila, kemudian kamu melaksanakan haji. Inilah rukunnya. Ya. Dan Islam menjelaskan melalui hadis Jibril yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa fassara al-Islam bi annahu hadhihi al-arkan al-khamsah. Islam menjelaskan inilah rukunnya yang 5 itu. Lakin hadis Ibnu Umar bayyana hadhihi al-khamsah hiya mabani al-Islam. Tetapi hadis Abdullah Ibnu Umar menjelaskan inilah ya mabanil Islam, bangunan-bangunan keislaman. Faqala bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Nah, itulah yang 5 tadi. Naam.
Anna hadhil khamsa laysat hiya al-Islam kulli, lakinna arkanuhu wa mabanihi allati yaqumu 'alaiha wa baqiyatul masyru'at mukammilat wa mutammimat li hadzal arkan. Ini 5 yang pokok pondasi, selain itu sebagai penyempurna kebaikan daripada rukun Islam ini. Jelasan di sini. Nah, artinya tingkatan yang pertama adalah atau rukun yang pertama adalah asyhadataini. Qauluhu syahid ay hukmu wa qada wa a'la wa bayyana wa alzam fasyahadatu minallah taduru ala hadhil ma'anil khams. Jadi syahadah, persaksian kepada Allah itu ya tidak akan terlepas dari 5 yang ini. Al-hukmu wal qada wal i'lan wal bayan wal ilzam. Famakna syahid ay qada subhanahu wa ta'ala wa a'lama wa akhbara wa alzam ibadatahu aw ibadata bidzalik annahu la ilaha illahu. La ilaha illa nafiyah. Kita sudah belajar kemarin bahwa la ilaha illallah di antara rukunnya adalah al-itsbatu, an-nafyu wal itsbat. Apa maknanya? La ilaha illallah itu ada 2 rukunnya. Rukun pertamanya apa? An-nafyu, meniadakan. La ilaha, apa artinya? Tiada ilah. Ya, ini nafyu atau isbat? Nafyu, meniadakan ya. Tiada ilah. Yang bagaimana? Yang berhak disembah kecuali Allah. Ini apa namanya? Al-isbat. Lupa? Ini pelajaran pertama kita. An-nafyu wal isbat. Di dalam syahadat itu ada 2 rukun. Rukun pertamanya meniadakan, kita tiadakan seluruh sembahan selain Allah. Lalu kemudian kita tetapkan hanya Allah yang berhak nah, itu makna ya, itulah rukun daripada as-syahadatain itu. Maka di sini la ilaha la nafiyah tanfi jami' ma ubida min dunillah. Kamu nafikan seluruh yang disembah selain Allah. Dan makanya apapun namanya dan apapun bentuknya, seluruh sembah selain Allah mesti dihilangkan. Illahu ay musbit lil ibadah lillahi wahda. Kita tetapkan bagi Allah yang berhak disembah semata. Nah, oleh karenanya ahbiti fillah, ini rukun yang pertama. Makanya gerbang Islam itu adalah syahadat. Yang ingin menjadi muslim maka dia mesti syahadat. Ini gerbang besarnya untuk masuk kepada agama mulia ini adalah syahadatain. Ya. Bersyahadat. Ya. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana ini sudah diucapkan oleh seseorang dengan penuh kesadaran dia tanpa ada paksaan, maka insyaallah dia setelah menjadi saudara kita. Ya, dia berusaha mengatakan kalimat itu karena kalimat ini kalimat azim, kalimat yang agung. Makanya dengan kalimat itulah asima dima'ahum, terjagalah harta darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka terhindar. Ya, bahwa ketika orang mengucapkan asyhadatain sudah hormatannya terjaga, hartanya terjaga, ya kan, semuanya, jiwanya terjaga, keturunannya terjaga. Enggak boleh. Tidak boleh kita semena-mena kepada yang telah mengucapkan asyhadatain itu. Dia telah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya jadikan di antara hamba-hambanya yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan, yang memang Allah berikan kemudahan mengucapkan kalimat itu dan ya menjaga dalam kehidupannya. Hanya Allah yang berhak dia sembah. Makanya ketika sudah mengucapkan kalimat itu ahibati fillah, jangan kita kotori dengan kesyirikan. Jangan kita kotori dengan kesyirikan. Wa makna la ilaha illallah illa ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Itulah makna siapa? Makna la ilaha illallah itu. Ana min man ubida ghairallah fa inna ibadatahu batila. Wa man abida ghairallah, maka yang menyembah selain Allah maka ibadahnya pasti batil. Siapapun yang menyembah selain Allah azza wajalla maka batil. Ya, tidak sah dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang hak itu hanya Allah. Yang disembah selain Allah itu batil.
wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah Maha tinggi dan Maha besar. Ya, ahibbatillah. Jadi kita harus paham ini bahwa tidak ada sembahan selain Allah dan tidak ada istilah itu. Tidak ada ya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Syahida li nafsi subhana bil wahdaniyah wa huwa asdaqul qailin wa syahadatu subhanahu wa ta'ala asdaqus syahadat li'annaha sadiratan an hakimin khabirin alim ya'lam kulli syai' fa hiya syahadatu shadiqah. Ahibati fillah, bahwa ketika seseorang mengucapkannya dengan jujur maka Allah akan buktikan ya apa yang diucapkannya itu. Tapi bila mana tidak maka akan banyak ya kendala, kemudian akan banyak sesuatu yang menjadi sebab-sebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan azan sebentar. Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على
Ya, rukun yang pertama adalah asyhadatain, mengucapkan kalimat syahadat. Ya, kalau kita sudah terlahir dalam keadaan muslim, ya sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Kita lahir dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lalu tinggal orang tua kita yang membimbing kita, mendidik kita dengan pendidikan yang benar. Ya, dan tidak perlu kita bersyahadat, karena bersyahadat itu bagi orang yang mu'allaf, artinya ketika dia ingin masuk Islam, ya, dari agama lain pindah ke Islam, maka baru bersyahadat. Terkadang di kita ini banyak sekali momen-momen syahadat. Ya kan? Kapan biasanya momen syahadat? Ketika khitan, ya. Nah, syahadat dulu katanya. Ketika apa lagi? Akad nikah disyahadatkan juga, ya Pak. Masyaallah. Syahadat itu ketika orang pengen masuk Islam. Emang enggak Islam dia selama ini gitu. Nah, ini subhanallah, terkadang dibuat-buat begitu ya. Dibuat-buat sehingga seakan islami sekali gitu. Kalau kita sebetulnya kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Al-fitrah yang Islam, kita terlahir dalam keadaan Islam. Ya, orang tua kita Islam, ibu kita Islam, ya, lahir di keluarga Islam. Ya, dan itu sudah cukup begitu. Tinggal diajarkan bagaimana dia salat, diajarkan bagaimana nanti kalau sudah sanggup berpuasa. Itu saja cukup. Ya, terkadang banyak momen-momen dibuat harus bersyahadat ulang gitu ya. Yang lain yang dulu itu enggak, ya, kalau enggak disyahadatkan belum gitu. Tidak perlu ya. Ya, karena dua hal yang berbeda ya. Khitan bersyahadat, ya syahadat. Syahadat itu adalah gerbang untuk masuk menjadi seorang muslim. Nah, itu dia ya. Baik. Dia punya rukun, ya, maka syahadat la ilaha illallah ini an-nafyu wal itsbat, dan maknanya secara umum adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya, Allah yang benar, yang disembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir. Allah yang maha tinggi dan maha besar. Oleh karenanya ini mesti menjadi hal yang patut untuk kita pahami bersama, bersyahadat, ya, di mana kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, silakan. Silakan. Nah, yang dianjurkan di dalam agama kita, Bu, di saat orang saat ingin meninggal, ya, adalah Nabi sallam laqinu mautakum. Ditalkinkan mautakum di sini ini memang orang yang akan meninggal, bukan si mayit yang ditalkinkan. Jangan salah ya. Yang sering ditalkinkan adalah mayit yang sudah dikubur. Talkin lakinu mautakum, di situ talkinkan orang yang ingin atau sakarat, ya, sakit menjelang kematian, maka kita lihat orang itu agar kita talkinkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dan itu dan itu ada caranya, bahwa di mana kita talkinkan pelan-pelan kepada dia sedang berjuang, ya, untuk mempertahankan agamanya, ya, untuk mempertahankan akidahnya, karena di situ syaitan datang mengganggu. Dalilnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Harapannya, Bu, kalau dia mengakhiri kalimatnya dengan kalimat tersebut, apa kata Rasul? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya dia sedang sakit, la ilaha illallah, bisikkan ke telinganya.
pelan-pelan saja. Jangan tidak ada jeda-jeda. Dia sedang berusaha, berharap dia bisa mengucapkan apa yang kita ucapkan itu. Kalau sudah diucapkannya itu sudah, jangan dipaksa ulang-ulang lagi, sudah cukup. Berharap itulah kalimat terakhir dia, ya kan? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi yang dianjurkan adalah memperbanyak untuk mentalqinkan dia, ya, mengatakan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak mayit yang sudah dikuburkan lalu ditalqinkan, tidak. Kalau seorang mayit atau ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, maka yang disunahkan kata Rasulullah, ud'ullaha lahu, ya, ud'ullaha as-sabat, mintalah kepada Allah agar Allah kokohkan dia. Maksudnya kokohkan dia dalam apa? Menjawab pertanyaan. Maka setelah dia dimasukkan ke alam kubur, kemudian ditimbun tanahnya, maka doakan si mayit. Ya, bukan mentalkinkan la ilaha illallah, tidak ada lagi, sudah itu. Tidak ada ditalkinkan lagi. Ya, kalau sudah meninggal, sudah dikuburkan, maka kata Rasulullah, doakan dia agar bisa menjawab pertanyaannya. Itu yang disunahkan. Bukan mengambil bunga rampai ini itu segala macam. Ya, 2 ember dibawa ke kuburannya, disiramkan ke atas kuburannya. Semua bawa, kalau bisa drum sekali bawa 1 tong air. Apa disiram-siramkan ke situ? Tidak ada contoh dari Nabi kita SAW. Ya, ini masing-masing sibuk menyiramkannya. Itu apa disiram? Ya, tidak diperintahkan oleh Nabi kita alaihissalam. Yang disuruh oleh Nabi kita adalah mendoakan. Doakan, ya Allah, ya, berikan dia kekuatan, berikan dia keselamatan. Karena bila mana selamat, bila dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka mulai saat itulah dia akan lebih ringan perjalanan panjang setelah itu. Ya, Ibu, sudah saya sampaikan kemarin ya, pertemuan yang sebelum kemarin, pekan yang lalu. Seseorang ketika dimasukkan, ketika mati, ketika meninggal dunia, maka sejak dia menghembuskan nafas terakhir, pertama dia sudah diberikan kabar gembira kalau dia kalau dia tidak, ya sudah di situ dia sudah tahu. Sehingga saya sampaikan kemudian hadis Nabi SAW, di saat keranda itu digotong, maka dia mengatakan qaddimuni, ya kan? 1, keadaannya begitu, bahagia sudah. Maka segerakan, kalau orang beriman meninggal dunia, segerakan, mandikan, kafani, solatkan, antarkan, karena dia telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika jenazah dimasukkan, maka tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur. Kata Rasulullah, andaikan ada orang yang selamat dari himpitan kubur, siapa yang paling selamat? Sebab kemarin saya sampaikan, Sa'ad Ibnu Mu'adz. Saat ini ketika meninggal dunia bergetar Arsyur Rahman. Turun 70.000 malaikat datang melayat. Sampai Nabi SAW bergegas kencang lari, ya, mendatangi, ya, jenazah beliau. Kata Rasulullah, segerakan, jangan sampai lebih dulu malaikat mengurus jenazahnya. Jelas? Lalu di saat sahabat menggotong dia, maka tak ada terasa sedikit pun, kata Rasul, karena malaikat juga andaikan ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad Ibnu Mu'adz yang orang yang pertama selamat. Tapi dia juga merasakan. Kata Rasulullah, orang beriman itu ringan. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, maka dihimpit oleh tanah, maka pulang belulang, dan itu siksaan yang sangat dahsyat. Yang ketiga, ketika sudah mendapatkan itu, maka kemudian datanglah 2 malaikat yang mempertanyakan 3 hal. Yang pertama apa? Agamanya. Yang kedua tentang Rabbnya. Yang kedua tentang agamanya. Yang ketiga tentang nabinya. Kalau dia menjawab dengan baik, maka sadaqa abdi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian akan
dihamparkan perbanani dari surga, diperlihatkan tempatnya yang indah, aroma yang wangi, kebahagiaan yang luar biasa dirasakan. Ya Rabb aqimis sa'ah. Dia minta kepada Allah agar Allah segerakan kiamat, agar aku bisa kembali bertemu dengan keluarga aku. Setelah itu, yang keempat ini, maka datanglah satu makhluk yang indah, aromanya yang wangi. Qala man anta? Si mayit mengatakan, siapa kamu? Ka'annaka ta'ti bil khair bil busra. Seakan kamu ini orang yang baik mendatang membawa kabar gembira. Faqala na'am ana amaluka salih. Saya adalah amalmu yang dia adalah salatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya, semuanya, Bu. Maka jika sempurna kebaikan kita, insya Allah, maka sempurnalah yang akan menemani kita. Tapi bila mana tidak, maka subhanallah yang akan datang makhluk yang menakutkan dan aroma yang busuk, dan duduk di sampingnya terus sampai kiamat ditegakkan. Allah Ta'ala. Jadi Bu, yang selain itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan hanya membaca talqin, doakan, ya Allah, Allah makhtim lahu husnul khatimah. Allah jadikanlah dia orang yang menutup kehidupan dengan baik. Nah, maka ada asbab-asbabnya juga. Apa asbab-asbab supaya kita husnul khatimah? Itu juga ada sebab-sebabnya. Ya, maka kita minta sama Allah agar Allah jadikan kita ini husnul khatimah. Doa, Ibu, doa terus. Kalau Allah tutup usia kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal yang baik, dengan akidah yang benar. Ya ikhwan, ingat, mungkin kita tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Tapi satu hal yang mesti kita pastikan pada diri kita apa? Tidak melakukan kesyirikan. Jangan itu. Pastikan itu tidak terjadi dalam diri kita. Ibadah-ibadah kita mungkin banyak kekurangannya. Salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah mungkin tidak sempurna. Tapi kita berharap sempurna. Yang mesti kita pastikan tidak ada itu apa? Kesyirikan. Tidak boleh ada dalam diri kita. Tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada di dalam diri kita. Ya. Karena orang yang mati di dalam keadaan berdosa kepada Allah, Allahu Ghaffar, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah akan mengampunkannya. Tetapi bila mana dia menutup usia dan dia membawa dosa kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Makanya dosa itu tidak mendapatkan sedikit pun ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya adalah menduakan Allah, Allah yang Maha segala-galanya. Tetapi dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada manusia. Ini tidak, Allah tidak ridha kepada orang yang melakukan ini. Allah yang mencukupkan kebutuhannya, tapi dia juga kemudian meminta kepada yang lemah seperti dia. Oleh karenanya, pastikan diri kita terus belajar agar kita tahu kesyirikan itu betul-betul bersih dari diri kita dan keluarga kita. Wabillahi taufik, demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara